البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan kali ini kita akan masuki pembahasan yang baru dalam kitab Mutamimah al-Jurumiyah karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bil Hattab rahimahullah taala. Bab al-mubtada' wal khabar. Bab seputar al-mubtada' wal khabar. Antum perhatikan baik-baik sejak Jurumiyah hingga Mutamimah hingga Qatrun Nada nanti hingga Alfiyah, yang namanya dua bab ini dijadikan satu terus. Tidak pernah terpisah bab mubtada' sendiri, bab khabar sendiri. Kenapa? Para ulama telah menyebutkan dengan model soal wal jawab, limadza jama'a al-mu'allifu, na'am barakallahu fikum, al-babain fi babin wahid. Kenapa al-muallif menggabungkan dua bab dalam satu bab saja? Bab mubtada' wal khabar, li'annahuma syai'ani mutalaziman. Karena dua perkara tersebut, mubtada' dan khabar, adalah dua perkara yang senantiasa beriringan terus, tidak pernah terputus. Setiap ada mubtada' pasti ada khabar. Setiap ada khabar pasti ada mubtada'. Baik khabarnya dibuang maupun ditakdirkan maupun disebutkan, pasti ada khabarnya. Karena kalau mubtada' saja orang bingung. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Ya akhi ana. Ya akhi ana. Wahai saudaraku, aku. Aku kenapa? Butuh khabar. Ya enggak? Ya akhi Zaidun. Wahai saudaraku, Zaid. Zaid kenapa? Zaidun qaimun. Paham maksudnya ya? Setiap mubtada' pasti butuh apa? Khabar. Dan sebelum kita baca di sini, perhatikan baik-baik. Setiap mubtada' itu pasti marfu', jelas. Setiap mubtada' pasti apa? Marfu'. Tidak ada mubtada' yang mansub wala majrur. Setiap mubtada' pasti marfu'. Kemudian setiap mubtada' itu pasti ma'rifah. Itu hukum asalnya. Jadi al-aslu fil mubtada' ay yakuna ma'rifatan. Hukum asalnya mubtada' itu apa? Harus ma'rifah. Boleh enggak datang nakirah? Boleh, nanti pembahasannya. Namanya diperbolehkan kalau ada musawwir. Musawwir artinya mujawiz. Paham ya? Jadi kalau kaidahnya adalah al-aslu fil mubtada' an yakuna ma'rifatan. Fa in jaa'a bil lafdhin nakirah fa'lam hunaka musawwirun minal musawwirat. Hukum asal mubtada' itu harus apa? Ma'rifah. Kalau ternyata datang kok bentuknya nakirah, pasti di sana ada faktor yang memperbolehkan mendatangkan mubtada' nakirah. Paham? Itu pembahasannya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, karena waktunya enggak cukup kalau sekarang. Nah, barakallahu fiikum, mengenai mubtada' kok nakirah itu enggak usah apa? Enggak usah asing lagi, enggak usah bingung lagi. Ada mubtada' yang memang bentuknya nakirah, tapi itu keluar dari hukum asal. Ada syarat-syaratnya gitu loh. Paham ya? Adapun hukum asal mubtada' harus nakirah atau ma'rifah, Bang? Harus ma'rifah. Untuk khabarnya, al-asl fil khabar an yakuna nakiratan. Khabar hukum asalnya harus apa? Nakirah. Perhatikan ini ya. Khabar hukum asalnya harus apa, Ihsan? Nakirah. Tapi boleh enggak mendatangkan khabar ma'rifah? Boleh, tapi ada maksud dan tujuan tertentu. Contohnya apa? Ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Antum lihat baik-baik. Ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu mubtada'. Ma'rifah enggak? Ma'rifah jelas, kembali hukum asal. An-nasihatu ini khabar. Nah, kok bisa ma'rifah ya? Nah, orang tanya-tanya. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah benar-benar nasihat. Nah, para ulama telah mengatakan dengan kaidah yang insyaallah akurat, kaidahnya apa itu? Ityanu al-khabar ma'rifatan yufidu al-hasr. Paham ya? Mendatangkan khabar bentuknya ma'rifah itu memberikan faedah pembatasan. Maksudnya benar-benar agama itu adalah nasihat itu loh. Bukan yang lainnya. Salat nasihat atau bukan? Nasihat. Puasa ada nasihat juga. Haji ada nasihat juga. Mau makan ada nasihat juga. Jadi agama ini benar-benar apa? Nasihat. Di sini itu enggak usah janggal. Ini Ustaz kok ini kok mubtada'nya kok sudah pas tapi kok khabarnya ma'rifah ya? Kita katakan boleh.
mendatangkan khabar ma'rifah dengan catatan apa tadi? Memberikan faedah apa tadi? Hasr. Jadi ityanul al-khabar ma'rifatan yufidu al-hasr. Mahum? Nah, barakallahu fikum. Wa illa hukum asalnya nakirah. Muhammadun qa'imun. Nakirah enggak qa'imun? Nakirah. Muhammadun ma'rifah, selesai. Jadi antum sebelum memasuki ini ada gambaran sehingga tidak timbul pertanyaan. Kalau babul fa'il sendiri, bab naibul fa'il sendiri, kenapa enggak digabung babul fa'il wa naibul fa'il? Karena enggak akan bisa bertemu. La yastami' bainal fa'il wa naibul fa'il. Enggak akan pernah bertemu antara pelaku dan yang digantikannya. Paham belum? Tidak akan pernah bertemu antara fa'il dan naibul fa'il. Setiap ada fa'il, naibul fa'il enggak ada. Setiap ada naibul fa'il, fa'ilnya dibuang. Tapi kalau mubtada khabar, mesti antum jumpai di mana saja bab al-mubtada wal khabar. Ja'al al-mu'allifu baban wahidan. Mu'allif jadikan apa? Satu bab. Nah, barakallahu fikum, al-babain ju'ila babun wahid. Paham ya? Naam, al-babain, na'am barakallahu fikum, ju'ila baban wahid. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dua bab dijadikan satu bab. Kenapa tadi? Li'annahuma syai'ani mutalaziman. Karena dua perkara tersebut adalah perkara yang tidak pernah terputus dan beriringan terus. Kita lihat pembahasan sekarang ini. Al-mubtada'u. Pembahasan seputar mubtada. Apa itu mubtada? Al-mubtada'u wal ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamil lafdhiyati. Yang sudah antum hafal dalam matan apa? Jurumiyah. Ma huwal mubtada? Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u huwal ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamil lafdhiyah. Dia itu isim marfu' yang kosong dari amil lafdhi. Berarti kalau antum jumpai isim marfu' kok didahului amil lafdhi, bukan mubtada. Contohnya, nah barakallahu fikum, antum pahami baik-baik ya. Untuk bantah syubhat orang-orang yang mengatakan katanya setiap isim marfu' itu mubtada, itu enggak benar. Dilihat dulu amilnya. Jaa Khalidun. Telah datang Khalid. Khalidun isim atau bukan? Isim. Marfu atau mansub? Marfu. Mubtada bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena yang mendahului amil lafzi. Paham belum? Jadi mubtada itu dia akan menjadi mubtada kalau amilnya apa? Ma'nawi namanya ini. Paham belum? Jadi mubtadaun marfu'un bil ibtida. Cara i'rabnya gitu. Jangan sampai lupa. Mubtadaun marfu'un bil ibtida. Nah, ibtida ini amil ma'nawi namanya. Enggak nampak gitu loh. Tidak mengalami penampakan wala syai'. Antum lihat tuh, Muhammadun mubtadaun marfu'un bil ibtida. Nampak enggak ibtidanya? Enggak nampak itu loh. Itu namanya amil ma'nawi. Paham belum? Adapun kalau ja'a Khalidun, Khalidun memang isim marfu' juga. Cuman dia bukan mubtada. Kenapa? Karena yang mendahului amil lafzi. Nah, kaidahnya mana lebih kuat kira-kira? Amil lafzi atau amil ma'nawi yang lebih kuat? Amil lafzi. Buktinya apa? Buktinya Muhammadun qa'imun. Muhammadun itu kan mubtada, amilnya apa? Ma'nawi ibtida. Kalau kemasukan kana, berubah enggak nanti? Berubah, kalah dia Muhammadun. Langsung menjadi isim kana marfu'un bihi. Kalah dengan kana, karena kana amil lafzi. Jadi kesimpulannya al-amil al-lafzi aqwa min al-amil al-ma'nawi. Mahum insyaallah ya. Nah, jadi mubtada syaratnya apa tadi? Isim marfu' yang kosong dari amil lafzi. Nah, kita lihat awamil terbagi menjadi dua. Al-lafziyah sama al-ma'nawiyah. Lafziyah itu yang nampak. Yang nampak kelihatan gamblang, mengalami penampakan walaupun antum apa tidak mencarinya, itu namanya lafziyah. Wa hiya katsiratun jiddan. Wa hiya katsiratun jiddan. Amil lafziyah itu banyak sekali awamil lafziyah itu. Minha jamil af'al. Di antaranya semua fi'il-fi'il yang ada, fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Amil lafziyah bukan? Amil lafzi kana wa akhwatuha amil lafzi, inna wa akhwatuha juga amil lafzi. Paham ya? Banyak sekali dona wa akhwatuha juga amil lafzi. Karena nampak itu ya intinya. Mafhum insyaallah, Bang? Sekarang amil ma'nawi. Nah, ini yang perlu antum renungi. Kebanyakan orang kadang gagal paham di sini, tapi insyaallah antum tidak gagal paham ya. Tak jelaskan sekali langsung paham ya. Perhatikan. Awamil ma'nawiyah itu awamil yang enggak nampak. Ma'rufnya para ulama menyebutkan dua ini. Walaupun nanti ada lagi yang lain, cuman ma'rufnya dua ini. Al-ibtida sama tajarrud. Al-ibtida sama tajarrud. Kalau ditanya ibtida itu amil lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi. Terjadi pada apa? Yakunu fil mubtada. Terjadi pada mubtada saja. Mubtadaun marfu'un bil ibtida, itu caranya. Lah khabar bagaimana Ustaz? Kalau khabar antum lihat, khabar kan kelihatan amilnya. Mana amilnya? Mubtada itu loh. Kalau khabar amilnya mubtada, tapi kalau mubtada amilnya bukan khabar. Mubtada amilnya ma'nawi yaitu ibtida. Paham belum? Kalau khabar amilnya mana san? Khabar lafzi atau ma'nawi? Kalau khabar maknanya
Kalau khabar amilnya lafzi atau ma'nawi? Lafzi itu mubtada. Oleh karena itu kalau antum mengi'rab bagaimana? Khabarun marfu'un bil mubtada. Ya enggak? Wa alam rafihi dhammah dhahira ala akhirih. Ingat-ingat, ibtida terjadi hanya pada mubtada saja. Jadi kalau antum disuruh mengi'rab sempurnakan sekalian, jangan mubtadaun marfu'un wa alam rafihi dhammah dhahira ala akhirih. Marfu'nya dengan apa? Enggak tahu, gagal paham. Marfu'nya karena ibtida itu loh. Itu amil maknawi namanya. Yang kedua, tajarrud. Apa tajarrud itu? Kosong. Tajarrudnya kosong. Yakunu fil fi'il mudhari' marfu', harus ada lafaz marfu'. Karena kalau fi'il mudhari' mansub amilnya lafzi. Fi'il mudhari' majzum amilnya lafzi. Sedangkan fi'il mudhari' yang marfu' amilnya maknawi. Kalau mengi'rab bagaimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi, ini syahidnya. Li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira ala akhirih. Contohnya gitu. Paham insyaallah? Jadi nanti kalau anak nanya tajarrud amil lafzi atau maknawi? Maknawi. Terjadi pada apa? Fi'il mudhari'. Tak salahkan. Kalau masih fi'il mudhari' harus ada lafaz marfu'. Fi'il mudhari' yang marfu' karena tidak setiap fi'il mudhari' amilnya maknawi. Fi'il mudhari' mansub amilnya lafzi atau maknawi? Yang mansub lafzi. Yang majzum lafzi atau maknawi? Fi'il mudhari' majzum amilnya lafzi, nampak semuanya. Lan yadhhaba, lam yadhhab. Mafhum insyaallah? Naam. Ini dihafalkan. Ada yang menambahkan di antaranya apa? Idhofah. Tapi al-idhofah itu amil yang lemah. Kenapa al-idhofah lemah? Karena i'rab yang benar itu bukan mudhafun ilaih majrurun bil idhofah, itu keliru. Karena idhofah itu amil ma'nawi. Paham ya? Sedangkan nampak kalau mudhaf ilaih amilnya lafzi gitu loh. Antum lihat ini. Nam qalamu Muhammadin. Qalam Muhammadin. Sekarang Muhammadin ini sebagai apa i'rabnya? Mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Mudhafnya nampak enggak mudhafnya? Nampak enggak? Nampak. Jadi enggak perlu majrurun bil idhafah. Yang mengatakan Muhammadin adalah mudhafun ilaih majrurun bil idhafah, itu pendapatnya lemah. Karena idhafah amil apa? Amil maknawi. Sedangkan amil lafzi ada enggak sini? Ada. Kaidahnya al-amil lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Amil yang lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Karena lebih kuat kita ucapkan Muhammadin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, mubtada terbagi menjadi dua. Dhahir mudmar. Dhahir dan mudmar. Yang mudmar dulu karena sedikit. Mudmar yang antum hafal itu huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu kalau terletak di awal kalam fi mahali raf'in mubtada. Ana talibun, nahnu muslimuna, anta talibun, anti talibatun. Nah, i'rabnya bagaimana? Dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun, disesuaikan ya. Mabniun 'ala dhamm kalau nahnu, disesuaikan ya dhamirnya. Harokatnya apa akhirnya? Fi mahali raf'in mubtada. Selesai. Ada enggak Ustaz? Mubtada dhamir mutasil. Kalau ada tunjukkan. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Dhamir mutasil itu enggak ada walaupun marfu' bukan mubtada itu loh. Dhamir mutasil itu enggak ada kisahnya menjadi mubtada. Karena apa keadaannya? Ingat-ingat. Antum larinya ke definisi. Apa dhamir mutasil? Ma la yubtada'u bihi al-kalam. Kalam enggak bisa diawali dengan dhamir mutasil. Jadi enggak mungkin tu ana. Ya akhi, tu ana. Atau ya akhi, tu daraba. Bisa enggak? Enggak bisa karena dhamir mutasil tidak diawalkan di kalam. Mafhum? Berbeda dhamir munfasil. Kalau dhamir munfasil apa? Kembali ke definisi lagi. Ma yubtada'u bihi al-kalam. Yang suatu kalam bisa diawali dengannya. Jadi pentingnya menghafal definisi, pentingnya menghafal pengertian itu tujuannya apa? Membantah syubhat ahlul batil dari kalangan apa? Lughawiyin dan orang-orang apa? Nahwiyin atau orang-orang yang lainnya berkaitan masalah bahasa Arab. Kadang ada syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka, kita bisa membantahnya karena menghafal apa? Definisi. Jadi ana talibun i'rabnya apa? Ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahall raf'in mubtada. Talibun khabar mubtada marfu'un bihi. Kalau antum mau singkat gitu, marfu'un bihi. Haknya kembali ke mana? Mubtada itu. Marfu'un bihi wa alam rafihi dhammah dhahiran akhiri. Nahnu muslimun. Nahnu dhamirun munfasilun mabniun 'ala dhamm fi mahall raf'in mubtada. Bukan fa'il lagi, Bang. Mubtada ini siapa, Bang? Sudah sampai mubtada ya. Dengan raf'in mubtada. Muslimun
khabar mubtada marfu'un bihi wa alam rafihi al-wawu niyabatan ad-dhammati la'annahu jam' mudzakkar salim nun wa nun awan wa nun awan wa nun iwadun iwadun tanwin mufradihi muslimun. Jangan bingung lagi, nun ini iwadun tanwin fi mufradihi. Berikutnya yang zahir terbagi menjadi 3. Ini dalam jurumiyah enggak disebutkan. Di dalam jurumiyah disebutkan hanya mubtada khabar, tapi ternyata di dalam mutamimah ada 3 pembagian. Nanti di qatrun nada lewat lagi. Di alfiyah lebih panjang lebar lagi. Kita lihat dulu. Zahir 3. Al-mubtada lahu khabar. Mubtada yang dia itu punya khabar langsungan. Contohnya Muhammadun qa'imun. Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamat rafihi dhammah dhahirul akhiri. Qa'imun khabar mubtada' marfu'un bihi wa 'alamat rafihi dhammah dhahirul akhiri. Mafhum saya insyaallah? Dah hafal i'rabnya insyaallah? Ayo upayakan sekali di i'rab dihafal langsung. Nanti kalau terlambat atau tertinggal tanya ya Bang ya. Ini sekali di i'rab dihafal langsung Bang. Ayo, ini mudah sekali, sudah kita lewati berkali-kali. Contohnya mudah, Muhammadun qa'imun, Muhammadun tajirun, Muhammadun ghaniyun, Muhammadun fakirun, semuanya contoh mubtada khabar. Sekarang yang kedua ini, yang tidak ada dalam jurumiyah, al-mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada tapi dia memiliki isim yang marfu'. Isim yang marfu' ini yang jatuh setelah mubtada sadda masaddal khabar. Dia itu menempati tempatnya khabar. Lah kenapa kok dikasih sadda masaddal khabar? Karena untuk kita berbuat keadilan. Jadi ditegakkan keadilan itu bukan hanya masalah nafkah dan juga infak ya. Masalah bahasa Arab pun juga ada keadilan tegakkan situ. Biar dua-duanya terpenuhi. Kita lihat dulu biar tambah jelas. Yang mubtada punya marfu ini, yang marfu ini menutupi atau menempati tempatnya khabar ada 2. Pertama, idza kana mubtada'u ismal fa'il al-masbuq bin nafyin aw istifhamin. Apabila mubtadanya bentuknya isim fa'il, ingat-ingat isim fa'il, fa'ilun. Itu isim fa'il. Lalu isim maf'ul, maf'ulun, kembali ke sharaf. Wa na'am. Apabila mubtada'nya isim fa'il, al-masbuq didahului bin nafyin aw istifhamin dengan penafian atau istifham baru bisa. Kita lihat contohnya. Nahwu hal qa'imun zaidan. Hal qa'imun zaidan. Di situ antum lihat, hal istifham atau bukan? Istifham. Qa'imun mubtada'. Lah kok nakirah Ustaz? Enggak usah ragu, enggak usah kaget. Enggak usah gemetaran. Qa'imun mubtada' kok nakirah bagaimana? Karena ada musawwiq. Nanti akan kita lewati. Musawwiq itu mujawwiz, faktor yang memperbolehkan. Kapan mubtada' boleh datang nakirah? Kalau didahului sebelumnya istifham. Hal rajulun qa'imun boleh, tapi kalau rajulun qa'imun enggak boleh. Karena rajulun nakirah, harus ada musawwiqnya dulu. Dikasih hal. Hal rajulun qa'imun? Na'am, boleh. Paham belum? Jadi boleh mendatangkan mubtada nakirah tapi harus didahului musawwiq. Contohnya apa? Contohnya kalamnya barakallahu fikum Ibnu Malik dan Alfiyah itu. Barakallahu fikum wa hal fatan fikum famakhilun lana wa rajulun minal kirami indana. Kata beliau, wa hal fatan nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Paham ya? Boleh menjadi mubtada. Kenapa? Hal. Fahal fatan fikum famakhilun lana. Famakhilun lana. Fatan fikum ada hal. Fahal fatan fikum famakhilun lana wa rajulun minal kirami indana. Wa rajulun ini nakirah. Tapi kenapa boleh? Karena disifati minal kirami indana. Paham ya? Wa rajulun mausufun bil kiram. Bil karam, barakallahu fikum. Bil karam. Jadi dia disifati dengan karam, yaitu orang yang dermawan. Nah, siapa masuk rajulun sini? Imam Nawawi. Dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah Alfiyah, ternyata Imam Nawawi pernah belajar di majelisnya barakallahu fikum Ibnu Malik tersebut. Paham ya? Alfiyah Ibnu Malik ma'ruf ya. Beliau sampai menyanjung dengan pantun tadi itu, dimasukkan situ. Wa hal fatan fikum famakhilun lana wa rajulun minal kirami indana. Maksudnya itu ada seorang lelaki yang mulia di sisi kami, maksudnya Imam Nawawi. Paham ya? Barakallahu fikum, nanti insyaallah kita akan membacanya ya. Syarah Alfiyah Ibnu Malik Ibnu Utsaimin. 3 jilid cetakan Saudi, harganya sekitar 500.000. Paham ya? Kalau dengan ongkirnya ya bisa 650. Itu cetakan Saudi. Cetakan Mesir 3 jilid juga, harganya 250.000.
Cetakan Mesir. Bukan promosi ya, Bang. Ini teman ngasih kabar aja. Kalau mau beli, kalau ana nyarankan ada harta, milih yang Saudi. Kuat, antum buka pun rasanya puas. Karena apa? Jelas tulisannya, akurat cetakannya, kemudian kertasnya ini sangat kuat sekali. Kalau Mesir, antum tahu sendiri bagaimana? Na'am barakallahu fikum. Dan lihat lagi. Syahidnya apa barakallahu fikum? Syahidnya di situ qaimun sekarang mubtada. Butuh apa mubtada? Butuh apa? Khabar. Qaimun isim fa'il bukan? Isim fa'il. Butuh apa isim fa'il? Butuh fa'il. Berarti caranya bagaimana untuk menegakkan keadilan biar dapat dua-duanya? Az-Zaidan fa'ilun sadda masaddal khabar. Fa'ilun sadda masaddal khabar. Zaidan. Paham belum? Nah, mahfum soal ini? Fa'ilun sadda masaddal khabar. Dia tuh fa'il menempati tempatnya khabar. Berarti dapat dua-duanya, kena dua-duanya. Paham belum ini? Mahfum insyaallah alhamdulillah. Abdullah mahfum? Abdullah mahfum? Ayo ana barakallahu fikum pahami. Az-Zaidan ini sebagai apa? Fa'ilun sadda masaddal khabar. Jadi ini termasuk mubtada yang butuh fa'il ini. Kalau masa ada mubtada butuh fa'il, ini buktinya. Mubtada nakirah butuhnya fa'il, tapi bukan fa'il tok. Fa'ilun sadda masaddal khabar. Naam. Ayo. Ketika disebutkan dengan bahasa kita, tapi bukan fa'il tok. Tok itu sebenarnya bahasa Arabnya apa? Faqat. Iya enggak? Nah, artinya kan bahasa Arab saja, bukan fa'il saja, bukan fa'il tok. Bahasa Jawa itu simpel sebenarnya. Cuman karena kita menggunakan bahasa Arab, ya faqat itu ya. Nah, hal qa'imun Zaidan ini sudah jelas. Berikutnya, idza kana mubtada'u ismal maf'ul al-masbuq bi nafyin aw istifhamin. Kalau mubtada'nya isim maf'ul, didahului penafian atau istifham, itu juga boleh. Paham ya? Nakirah enggak masalah, tapi kalau didahului istifham. Amadrubu Zaidan, amadrubu Zaidun. Apakah mereka para Zaid itu dipukul? Madrub isim apa handalah? Isim maf'ul. Isim maf'ul butuh apa Hamzah? Butuh naibul fa'il, berarti az-Zaidun i'rabnya naibul fa'ilin sadda masaddal khabar. Paham belum? Karena madrubun mubtada'nya. Paham ya? Dia naibul fa'il sadda masaddal khabar. Dia naibul fa'il yang menempati tempatnya khabar. Mafhum insyaallah ini? Mafhum insyaallah? Ihsan? Ya, ini tidak ada dalam jurumiyah, terenungi. Sekali jelaskan paham langsung. Paham ya? Kalau enggak paham nanti tanya lagi, enggak masalah. Ini kelasnya udah kelas mutamimah, jadi antum kalau enggak paham ya tanya yang sudah paham. Nomor 3, al-mubtada al-muawwal 'anil masdar. Mubtada yang diubah dari masdar. Ada juga ternyata. Jadi mubtada'nya kenapa? Tapi dia ta'wil masdar. Contohnya nahwu wa antasumu khairun lakum. Khairun khabarnya. Mubtada'nya mana ya mubtada'nya? Antum lihat an, ingat-ingat an. Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin, larinya ke sana. Jangan lupa lagi. An yang penasab dulu antum hafal di dalam matan jurumiyah. An-nawasib, ya enggak? Nah, penasab-penasab an apa kemarin? Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Kalau ucapan masdarin berarti wajib setelah ditakwil menjadi masdar untuk diketahui hakikat i'rabnya. Mahum insyaallah ya. Cara mengetahui masdar bagaimana ya? Masdar itu apa? Ya tahu dulu definisi masdar. Sudah kami sebutkan dalam apa? Dalam risalah itu yang sudah kita lewati barakallahu fikum al-kawakib itu ya. Yang jelas tasumu annya harfun nasbin wa masdar istiqbalin. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi hadfun nun li'annahu minal amsilatil khamsah. Minal amsilatil khamsah, bukan asmal khamsah. Nah, kemudian wal waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahli raf'in fa'il wal alif al fariqah harfun mabniun 'ala sukun la mahal i'rab wa an wa ma ba'daha fi ta'wil masdar, atau juga disebutkan barakallahu fikum wa antasumu. Naam, wa antasumu fi ta'wil masdar, takdirnya apa? Shaumukum khairul lakum. Shauma yasumu sauman, masih mansub itu ya. Naam, terus dikondisikan sekarang mubtada marfu atau mansub? Marfu. Antasumu berapa orang? Kalian banyak orang, berarti yang tetap kum atau ka? Kum, berarti saumukum khairun lakum, ketemulah dia. Paham ya? Naam, contoh yang lain. Naam barakallahu fikum. Wa an ta'fu khairul lakum. Ada lafaz itu enggak? Ada enggak dalam ayat? Wa an ta'fu khairul lakum. Aqrabu littaqwa ya, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Nah, sekarang wa an ta'fu aqrabu littaqwa, aqrabu khabarnya. Mubtada mana?
Wa anta'fu diubah menjadi apa? Masdar. Takdirnya apa? Hamdalah. Na'am ahsanta barakallahu fikum afukum aqrab lit-taqwa. Paham maksudnya ya? Itu. Jadi caranya mudah sekali caranya. Intinya antum kalau menjumpai seperti itu jangan lupa an ini. An ini apa? Harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Kalau ada alat masdar berarti antum enggak usah ragu lagi diubah menjadi masdar untuk mencari hakikat kenyataan i'rabnya bagaimana. Mahum soal ini, enggak ada iskal insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Kalau enggak ada iskal, insyaallah ana cukupkan sampai sekian dulu, difahami baik-baik. Untuk masalah mendatangkan mubtada' nakirah nanti ada beberapa musawwighat, mujawizat, faktor-faktor yang memperbolehkan mendatangkan mubtada' nakirah. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.